Barat. Baiklah, di sini tidak hanya saya sendiri yang berperan aktif dalam presentasi hari ini. Saya didampingi oleh dua rekan sejawat saya sebagai anggota atau calon peserta guru penggerak angkatan 11. Yang pertama, saya sendiri anggota calon guru penggerak angkatan 9 yang berpartisipasi di angkatan 11. Ibu Salina, guru penggerak angkatan 10 yang berperan aktif di penggerak angkatan 11, dan Ibu Nurul Samsi yang mana juga adalah anggota guru penggerak angkatan 10 yang berperan pada guru penggerak angkatan 11. Nah, sebelumnya saya akan sedikit memaparkan tentang biodata saya. Di sini saya perkenalkan diri. Nama saya adalah Rosnayati SPD. Tempat tanggal lahir 26 Mei tahun 1990. Saya lulusan dari FKIP atau Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Sendra Tasik atau dinamakan sebagai Seni Drama Tari dan Musik di USK atau disingkat dengan nama UNSIA, Universitas Syah Kuala yang berlokasi di Kota Banda Aceh. Nah, alamat saya bertempat tinggal masih di kawasan Aceh Timur, tepatnya di Kota Idirai juga, yaitu Dusun Tekubanta, Desa Kampung Jalan. Baik, dan instansi saya berasal sama-sama dari sini, yaitu SMP Negeri 1 ID. Nomor HP saya sudah jelas ya, tertera, bisa diperhatikan bagi yang belum punya nomor kontak saya. Nah, di sini ada pemahaman sedikit tentang apa itu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman pada modul 1.4 budaya positif yang sedang kami tekuni. Baik, konsep inti budaya positif. Ada yang pertama, perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Baik, inilah 8 isi dari konsep inti budaya positif. Nah, selanjutnya pembelajaran paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi sesuai dengan psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, baiklah, di sini Bapak Ibu sekalian bisa memperhatikan tentang profil pelajar Pancasila dari 6 elemen-elemennya. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam adalah mandiri. Kita lanjut. Ya, Bu. Baik, miskonsepsi tentang teori kontrol. Di sini saya melambangkan tentang kunci dan gembok. Ibaratnya guru
Yang pertama, ilusi guru untuk mengontrol murid. Guru itu punya ilusi, dia punya peran penting dalam mengontrol murid, sehingga murid dituntut untuk mengikuti kemauan dia, harus berdasarkan kemauan dia. Dan yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Dan di sini di mana seorang guru memiliki peran penting dalam membidik hati perasaan muridnya untuk dihati rasa bersalah dengan tujuan dia tuh manut dan tidak akan mengulangi kesalahan yang sama atau kesalahan yang sudah dan barusan terjadi. Memang benar tindakan tersebut sangat baik. Tujuannya baik, tapi tindakan itu sangat kurang baik ya Bu, Pak. Kita lanjut. Ilusi semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Di sini seorang guru mengontrol habis tentang penguatan positifnya dia kepada peserta didik. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa, artinya seperti ini. Murid ini kita anggap dia tuh punya kemampuan dalam menari, contoh seperti bidang jurusan saya ya, seni, dia tuh pintar menari, tetapi dia tidak, walaupun dia bisa menari, dia tidak punya keinginan untuk ikut kegiatan menari. Dia menargetkan untuk mengikuti kegiatan pidato. Datang saya sebagai guru memaksa, kamu harus ikut, kalau enggak kamu gini. Nah, itu tidak boleh ya Bapak Ibu. Baik, nah itulah alasan kenapa saya memberikan lambang daripada gembok dan kunci. Ibaratnya gembok ini adalah murid dan kunci adalah saya sebagai guru atau amongnya yang memiliki peran penting mengunci anak tersebut. Ya, sebenarnya itu kurang tepat ya Ibu, Bapak. Kita lanjut. Berikutnya, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Di sini di stimulus responnya realitas atau dinamakan kebutuhan kita sama. Tapi di teori kontrol realitasnya itu kebutuhan kita berbeda. Gini ya, ibaratnya kita mengatakan kita ini sama, tapi kenyataannya bahwa kita itu berbeda. Nggak ada semua manusia itu sama. Bahkan yang lahir dari satu ibu dan bapaknya saja tidak akan memiliki sifat dan watak yang sama. Begitupun dengan fisiknya. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Ya, ini pandangan kita nih, stimulus respon kita menganggap mereka tuh melihat hal yang sama apa yang kita tayangkan. Tapi kenyataannya di kontrol yang benarnya setiap orang memiliki gambaran berbeda-beda. Kita memperlihatkan nih gambar tentang sebuah kita gambarkan reklame iklan seperti pada pembelajaran seni budaya kelas ke-8, yaitu poster ya Bapak Ibu tentang pengiklanan. Nah, di situ ada yang namanya penyuluhan kesehatan. Lambangnya itu jelas sekali dong, penyuluhan kesehatan. Di mata beberapa anak akan menganggap, disuruh cuci tangan karena takutnya nanti datang kotor tangannya, ntar perutnya sakit kalau makan makanan kalau tangannya nggak dicuci. Tapi di pandangan orang lain bahwa mencuci tangan itu adalah bagian dari kesehatan dan wajib dilakukan. Jadi setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda ya. Berikutnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita mencoba, tapi kontrolnya kita harus berusaha. Dan kata mencoba adalah berusaha memahami. Sudah tidak lagi kata mengubah, tapi memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita harus punya kontrol bahwa tidak bisa kita mengikuti pandangan bahwa orang itu sama menganggap kita. Yang kita pikir kita ceria, anaknya orang menyukai kita. Tapi kita kan tidak tahu kontrol yang kebenarannya bahwa orang itu sebenarnya di balik itu tidak menyukai kita. Dan berikutnya, perilaku buruk di
Bapak Ibu. Di sini yang sebenarnya adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain karena setiap anak itu punya keinginannya sendiri. Apa yang dia inginkan dan apa yang dia harapkan. Berikutnya, pemaksaan ada pada model berpikir menang kalah. Kita sudah ada nih di stimulus pikiran kita tuh, kalau aku lakuin ini aku pasti menang. Kalau aku membuat seperti ini, aku takutnya aku kalah. Kalau aku tim sama dia, aku kalah. Nah, kan sudah ada tuh stimulusnya. Padahal kontrol yang benarnya adalah modal berpikir menang tanpa ada berpikir kalah. Bahwa misalkan kita punya tim, ternyata tim kita kurang aktif, itulah peran kita. Kita bergerak. Kita dulu tergerak kan, timku belum nih. Kita tergerak dulu saya, ada dari hatinya. Kemudian bergerak ya. Dan setelah itu lakukanlah menggerakkan. Ajak sama-sama teman yang kurang tadi menjadi lebih aktif hingga sama-sama ada keinginan menang tanpa ada pikiran kalah. Ya begitu Bapak Ibu, kita lanjut ya. Disiplin positif. Di sini saya menggambarkan tentang anak yang berangkat ke sekolah tapi ceria, senang ya Bapak Ibu. Anak SMP loh ini. Nah, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuh kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward atau ancaman dan hukuman. Kita guru jangan sedikit-sedikit itu reward. Kalau kamu lakuin ini, nanti dikasih ini loh, kasih ini loh. Yang sebenarnya itu harus nggak ada ya Bapak Ibu. Tapi dari diri peserta didik melakukannya. Berikutnya, disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Artinya gini, disiplin itu contoh, dia mau berangkat ke sekolah, dia sudah tahu nilai disiplin dia bahwa ketika berangkat sekolah dia menggunakan sepatu. Tanpa disuruh dia sudah tergerak dirinya sendiri sehingga dia melakukan pergerakan, dan pergerakan itulah yang menjadi sebuah gebrakan atau menggerakkan diri dia untuk belajar. Berarti kalau ke sekolah sudah jelas ada aturannya, atribut lengkap, pakaian benar, putih biru dan sepatu hitam. Berikutnya, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal yang memiliki motivasi dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, dari disiplin tadi nih, guru kan hanya sebagai pemandu lah, pengguna jembatan. Nah, mereka sudah menggerakkan dirinya. Nah, ada nilai disiplin positifnya. Salah satunya apa? Kolaborasi. Baik, kita lanjut ya Bapak Ibu. Di sini nilai-nilai kebajikan. Nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Nah, profil pelajar Pancasila yang tadi ya kita bahas tadi, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan 6 nilai tersebut ada dalam gambar ini. Berikutnya 180 primary years atau PYP. Toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Di sini bisa dilihat ada gambar di mana mereka itu saling bertoleransi. Agama Islam, agama Hindu, agama Buddha, mereka saling bertoleransi. Tidak ada perbedaan. Jangan gara-gara itu, karena mayoritas kita di Aceh adalah agama Islam, kita malah membuli atau mengasingkan agama teman-teman kita yang agamanya berbeda. Nggak boleh ya Bapak Ibu. Dan itu kita harus lebih banyak memberikan penguatan kepada anak-anak kita ya Bapak Ibu. Nah, berikutnya keterampilan hidup atau lifestyle. Di sini saya melambangkan bahwa hijau ibaratnya kehidupan, lampu artinya adalah
motorik dirinya, dalam bagaimana dia membawa dirinya ya. Di sini dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari diri. Artinya sebagai manusia kita tidak hidup seorang diri, kita manusia sosial, bukan individual. Ada kalanya kita harus, bukan ada kalanya sih, memang harus ya, sesuai dengan Pancasila negara kita, bahwa kita tuh negara yang kalau bercerai itu runtuh, kalau bersatu itu teguh, sesuai dengan simbol Garuda Pancasila ya Bapak Ibu. Dan di sini kan dikatakan pendengar yang aktif, tetangga butuh nih, mereka susah dan keadaan tidak baik-baik aja. Kita harus saling membantu tetangga kita, dan begitu juga dengan tempat kerja kita. Kita merasa punya teman nih, teman kita dia butuh teman, tempat untuk menceritakan kecurahan permasalahan dia. Setidaknya kalau kita tidak bisa membantu lebih, kita bisa menjadi pendengar yang baik ya Bapak Ibu. Karena dengan mendengarkan sedikitnya sudah mengurangi rasa ganjalan di hati dan pikiran dia. Baik, kita lanjut ya Bapak Ibu. Ya Bu. Berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, sesuai dong simbolnya tangan ya. Tangan tidak ada perbedaan, hitam putih sama. Semuanya harus saling membantu dan memiliki tujuan hidup. Berikutnya, employees development. Nah, di situ saya gambarin ada seorang yang mendaki, ya kan, mendaki. Gambar di sini sangat jelas ya, mendaki. Itu ibaratnya adalah bertahan hidup, pertahanan hidup ya. Makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Yang kedua, tangan dan hati. Dan itu dinamakan sebagai kasih sayang dan rasa terima kasih. Dan rasa terima kasih ibaratnya tangan kita menjabat, membuktikan bahwa terima kasih ya. Dan hati itu adalah rasa cinta kita ya Bapak Ibu. Ada rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Berikutnya adalah penguasaan, dan saya di sini melambangkan adalah kaca pembesar, tanda seru. Artinya dia harus punya life skill, dia harus punya kemampuan untuk dirinya sendiri, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Karena tidak ada manusia lahir dunia ini tidak memiliki penguasaan dalam hidupnya. Contoh nih, saya mampu nih, saya bisa menjahit, tapi tetap rekan kerja saya dia pintarnya bukan menjahit, tapi pintarnya mendesain. Rekan sejauh saya lainnya pintarnya mempait, dan semua itu masing-masing punya penguasaannya sendiri. Ibaratnya guru ya, bidang saya di seni, nggak mungkin saya mampu di bidang lain. Begitupun guru lainnya mampu di IPA. Ibu Syamsi nih, Ibu Syamsi kan memang jurusan IPA ya. Beliau nggak mungkin mengajar di seni, tidak mungkin menguasai seni, karena basicnya IPA. Itulah dikatakan penguasaan ya Bapak Ibu. Berikutnya, kebebasan. Nah, di kebebasan ini saya melambangkan ada rantai yang dan tangan yang menunjukkan merdeka, seperti zaman proklamasi dulu ya, merdeka. Iya, kebebasan mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Berikutnya, kesenangan. Bisa dilihat dong lambang bahwa semuanya senang, bersorak ria ya. Di sini bermain, humoris, antusias, dan tertawa. Baik, kita lanjut. Motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi perilaku manusia itu ada motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Nah, yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Di situ ada seperti bidik ya, bidik saya lambangkan bidik ya.
Lalu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, saya lambangkan seperti saya jadi lupa, kayak interval gitu ya. Berikutnya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, itu kan dia bisa percaya di manusia nih, apakah itu positif yang bisa diyakini atau hal yang negatif. Untuk itu sendiri, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain, itu jatuhnya ke ekstrinsik ya. Dan kalau untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain dengan tujuan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya, itu jatuhnya kepada motivasi intrinsik. Baik, nah di sini kan ibaratnya saya melambangkan satu tuh dia kemana diri dia mau bawa hal ke ekstrinsika atau ke intrinsiknya. Baik. Nah, ini dia pembagiannya: hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman tidak terencana, tiba-tiba ada. Contoh nih, saya juga pernah melakukannya ya. Saya menyadari, apalagi itu sering saya lakukan ya Bapak Ibu. Salah satunya apa? Kesal saya suruh masuk kelas, jalan sana sini. Kesalahannya itu lagi. Akhirnya karena kesal saya memberi hukuman bersihkan WC. Dengan tujuan ada yang berjerak. Tanpa saya tahu ya, dulu saya belum tahu nih. Setelah saya menjadi berpegang, saya baru tahu itu kurang tepat sebenarnya. Hal yang saya lakukan itu kurang tepat ya. Baik, kita lanjut ya. Murid tidak tahu apa yang terjadi atau tidak dilibatkan hukuman nih. Kita merasa kesal nih sama anak tersebut, saking kesalnya dia kan terlalu aktif, atau dia terlalu sedikit ya, kalau bahasa sekarang bandel ya. Sebenarnya kita guru nggak boleh lagi ya mengatakan hal bandel atau nakal. Nah, kita ketika ada program kegiatan nggak kita libatin dia sendiri, dia yang sebenarnya itu secara nggak langsung guru sudah melakukan perhubungan kepada murid. Karena kenapa? Dia tidak melibatkan murid tersebut, yang mana walaupun terlepas dari sikap tingkah laku dia punya hak untuk mendapatkan kebutuhan dia. Dia punya hak untuk mendapatkan keinginan dia. Itu hak dia ya Bapak Ibu. Hak dia untuk dilibatkan. Kecuali dianya yang tidak mau, dari dirinya sendiri yang menolak keras tidak mau dilibatkan. Seperti kegiatan drama kelas kan, gak mungkin satu orang tidak dilibatkan. Otomatis dia akan merasa dirinya minder, tidak dihargai, tidak dibutuhkan. Dan itu secara gak langsung guru telah menjatuhkan mental anak dan cita-citanya anak. Berarti kita tidak memerdekakan anak tersebut, yang mana tidak sesuai dong dengan pemikiran atau filosofi Bapak kita nih, Bapak Guru se-Indonesia kita, yaitu sosok Ki Hajar Dewantara. Bahkan di sekolah itu ada nama istilahnya Wuri Handayani ya Bapak Ibu. Berikutnya, bersifat satu arah. Artinya kita tuh sebagai guru tuh sebagai hukuman tuh kita ngatur dia nih, harus ngikutin seperti ini, nggak boleh seperti itu. Yang sebenarnya kan setiap orang itu punya ide, punya cara hidupnya sendiri, berbeda-beda. Setiap orang menjalani kehidupan, nggak usah jauh ya Bapak Ibu. Kita contohkan rumah-rumah sekitar kita, rumah saya nih, perumahan nih, contoh perumahan perkomplekan, sama bentuk-bentuknya, catnya sama juga, tapi luarnya saja yang sama. Coba kita masuk ke pintu rumahnya, ketok, jangan lupa salam ya, itu adab ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawablah oleh para pemilik rumah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalu para tamu berkata, pemilik rumah berkata, masuk singgah. Dan kita menjawab, oh nggih, masuk dong. Ketika kita masuk pada rumah si pemilik A, si pemilik B,
pemilik D, apakah isi rumah itu sama? Sama tidak Bapak Ibu? Sama atau tidak? Beda ya, kelas aja kita sesama kelas aja beda-beda. Yang satu coraknya hijau, yang satu coraknya biru, yang satu coraknya seperti anak TK campur-campur. Di situ ada gambar kartun, boneka. Iya nggak Bapak Ibu? Iya kan, setiap orang punya karakternya sendiri dan kesukaannya sendiri ya. Nah itu kita nggak bisa paksa untuk bersifat satu arah, nggak bisa ya Bapak Ibu. Berikutnya berupa hukuman fisik atau psikis. Itu benar-benar tidak boleh terjadi ya Bapak Ibu. Hukuman fisik atau psikis itu sangat tidak dianjurkan, karena hukuman itu bisa membuat anak down. Bahkan hukuman fisik itu mungkin tidak terlebih berat daripada hukuman psikis. Psikis bisa menjatuhkan mental anak paling dalam. Salah satunya anak memutuskan tidak mau sekolah lagi seumur hidupnya. Apakah itu ada terjadi? Ada. Dan saya harap itu menjadi intervensi kita sesama. Saya tidak menyalahkan gurunya siapa, cuma jadikan itu sebagai benar-benar penelaah untuk kita ya Bapak Ibu sekalian, agar anak-anak didik selanjutnya tidak menjadi korban atas keegoisan kita tadi ya Bapak Ibu. Berikutnya konsekuensi yang kedua ya. Konsekuensi yaitu terencana, disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitoring murid. Nah, kalau terencana disepakati sesuai peraturan, konsekuensinya seperti ini contohnya Bapak Ibu. Kita sama-sama punya sepakat nih. Di sekolah kita sudah ditentukan hari Senin putih dan biru, Selasa batik. Nah, datang anak memakai baju pramuka, yang notabene-nya pramuka itu pada hari Rabu atau Sabtu. Nah, maka kita memberikan konsekuensi kepada anak tersebut. Salah satunya apa? Suruh dia pulang ke sekolah. Bukan, itu hukuman ya, bukan konsekuensi. Konsekuensi yang kita berikan apa? Kamu keliling lapangan 1 kali tanpa menggunakan alas sepatu. Malu dong. Malu. Sakit ya Bu. Itu secara langsung kita sudah membuat dia mengalami. Kalau udara panas itu udah verbal ya Bapak Ibu. Atau ketika pembelajaran berlangsung, anak-anak itu semua di kelas pakai sepatu. Sepatu dia kita sita. Sehingga hal tersebut membuat dia malu. Malu kenapa? Mau ke kantin malu nggak pakai sepatu, akhirnya dia murung saja di kelas. Itu kan kita sudah membunuh mental anak ya Bapak Ibu, yang sebenarnya itu tidak boleh terjadi dan tidak boleh kita lakukan. Begitupun juga tuh saya sendiri, introspeksi untuk diri saya sendiri ya Bapak Ibu. Atau konsekuensinya itu kalau misalnya dia enggak menaati peraturan, besoknya kita suruh dia bawa bunga. Kalau misalnya itu mungkin ada nilai positifnya ya. Bunganya itu tumbuhan yang kita letakkan di sekitar tanaman sekolah kita agar ada sekolah penghijauan, rindang, dan kita pun menghirup udara yang lebih sehat. Karena sesungguhnya tumbuhan itu kan menetralisir kan daripada racun-racun yang ada di sekitar udara kita ya Bapak Ibu. Berikutnya murid tetap dibuat tidak nyaman. Nah, konsekuensi kayak tadi nih salah satunya, kita udah mulai nyaman karena membuat dia buka sepatu sehingga ke kantin saja, pun saja istirahat dia tidak mau pergi. Jangankan seperti itu. Ketika dia di kelas dia merasa minder, dan teman sebangkunya pun lebih banyak diam. Ya, itu salah satu yang sangat tidak baik ya Bapak Ibu. Berikutnya sikap guru selalu monitoring muridnya. Kita tahu nih anak ini mungkin bermasalah, sangat bermasalah. Salah satu contohnya, dia itu suka pakai kutek diam-diam. Kita pun monitoring, seolah-olah kita CCTV ya Bapak Ibu.
kebebasan di dalam menjalani hidupku. Ini kan duniaku, ini privasiku. Sebenarnya yang benar adalah kita memberikan penyuluhan kepada anak. Nah, kamu boleh pakai kutek, tapi tidak di saat lingkungan sekolah. Bukannya melarang dia totalitas dong, sampai kita boleh benar-benar. Kita berikan dulu wejangan. Ini terakhir ya, ini pertama dan terakhir ya. Kutek ini tidak pernah kamu bawa lagi ke sekolah. Bila kamu bawa, saya cita ya. Iya bukan. Nah, itu akan menjadi sebuah feedback atau umpan balik bahwa anak, nah besok dia tidak mau mengulanginya lagi. Bukan lantas kita, kamu belum sekolah, sini kita. Tanpa kita mendengarkan penjelasan dia bahwa sebenarnya itu mungkin kutek sepupunya. Selama kutek itu tidak ada di buku dia ya, tapi kalau memang berada di bukunya, berarti itu memang kesalahan ya Bapak Ibu, karena sudah tahu dong dengan peraturan sekolah. Baik, berikutnya yang ketiga adalah restitusi. Apa itu restitusi? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Dari restitusi tadi, dengan guru yang lebih baik dalam penyampaian, murid itu berubah. Salah satunya nih, guru dasar nasi pulang, dasar nasi pulang. Apa hak kita? Kita mengatakan walaupun kita kenal nih, betul-betul ya kamu nggak berubah-berubah ya kamu. Ya, seperti itu. Tapi coba, apalagi pada anak perempuan ya Bapak Ibu. Ini terakhir ya kakak. Ini terakhir ya kakak. Saya nggak mau ini terulang lagi. Ada dengar kakak? Dengar Bu. Nah, dari situ dia akan sadar bahwa itu tidak boleh dibawa dan itu tidak boleh dilakukan atau dilanggar. Berikutnya, proses kolaboratif yang mengajarkan untuk mencari solusi sendiri. Nah, di sini dianjurkan murid mampu berkolaborasi. Murid mampu untuk mencari solusi untuk memecah masalahnya sendiri dari restitusi. Salah satunya apa? Kalau saya bawa ini, nanti saya kena masalah, saya kena hukuman, jadi saya nggak usah bawa deh. Ya, lalu apa yang dilakukan? Dia mampu untuk menyelesaikan masalahnya. Berarti saya boleh melakukannya di luar jam sekolah, salah satunya di rumah, atau sore, atau saya berpergian dengan keluarga. Itu salah satu contoh ya. Dia sudah menaati peraturan. Salah satunya kolaboratif tadi mengajarkan untuk mencari solusi. Dia bersama teman-temannya buat tugas nih, dan dia sama dia udah tahu nih. Ini gimana sih cara bikin kerangka ini? Kerangka surat ini gimana sih? Nah, dari kerjasama tadi ada waktu dudennya kan Bapak Ibu. Waktu duden untuk penyerahan tugas selama seminggu. Oh ya udah. Nah, besok saya kirim deh. Besok saya kasih ke ibu guru tugasnya. Kita sama-sama kumpulkan ya. Nah, secara langsung anak-anak sudah ada di pikirannya rasa tanggung jawab dan disiplin positif ya Bapak Ibu. Berikutnya, posisi kontrol guru. Nah, bisa jelas tidak gambarnya Bapak Ibu? Jelas? Jelas ya? Yang pertama, guru. Kamu ya, sebagai penghubung. Yang kedua, guru sebagai pemantau. Mana nih yang bajunya rapi? Sini kamu. Mana ini? Kayak sini. Mana ini pakai? Mana punya panjang nih? Mana yang nggak pakai simbol gitu ya? Dia nggak pakai simbol di pakaian ya. Ya benar sekali itu Ibu. Nah, pemantau ya. Yang ketiga, anak-anak ibu rasa bersalah. Aku udah buat kesalahan. Aku udah buat ibu itu kecewa. Ibu itu pasti marah banget deh sama aku. Ibu itu pasti sedih deh gara-gara aku. Pasti di balik layar itu ibu itu pasti nangis deh. Ya kan? Kita udah buat rasa bersalah pada anak, ya enggak? Nah, inilah contoh gambar pembuat rasa bersalah. Berikutnya adalah manajer. Guru itu merangkul anak-anak ini, sehingga anak ini mampu untuk mencari masalah penyelesaiannya sendiri. Nah, ibaratnya di komputer, guru mengarahkan kalau ini Word, kalau spasi itu tekannya yang ini ya, kalau mau save itu Ctrl tambah S ya. Tapi
sendiri. Berikutnya, guru sebagai teman. Bercanda dong, riang. Di sini sama-sama ceria, ibaratnya kayak teman ya. Berikutnya, contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasus anak tidak memakai atribut sekolah yang benar. Nah, sengaja saya mau bercontohnya agak belakang. Ini kita loh, ini anak kita. Ini musola kita loh Bapak Ibu. Ya nggak, musola kita kan? Ini jam sholat was zuhur. Yang lain tuh seragamnya ada pakai peci. Udah dia nggak pakai peci, baju kaosnya beda lagi. Nah itu salah satu contoh dia lain sendiri ya Bapak Ibu. Dan saya tidak mau menampakkan wajahnya, jadi saya foto belakang aja deh, biar gak kelihatan siapa orangnya. Nah di situ hukum berdiri, contoh ya, kasus anak tidak pakai atribut. Ini ibaratnya kan contoh anak yang mau salah, tapi kita tujuan sih, tapi topiknya anak yang tidak memakai atribut sekolah yang tepat ya. Berdiri depan tiang bendera selama 1 jam dengan posisi hormat di atas bendera. Kita kasih hukuman. Berdiri kamu depan tiang bendera. Siapa suruh kamu pakai sepatu warna? Siapa suruh kamu nggak pakai atribut lengkap? Berdiri kamu di lapangan. Nah itu kita kan sebagai penghulu. Berikutnya, ya syukur kalau anak itu sehat ya Bapak Ibu. Tiba hari ke rumah pingsan pula, kita juga yang bermasalah. Bisa sakit ya Bapak Ibu, benar sekali. Berikutnya, pembuat rasa bersalah. Sudah berapa kali kamu melanggar ini? Kamu tidak mencerminkan sikap seorang siswa. Saya kecewa padamu. Kan ada rasa saya kecewa sama kamu. Dan itu tuh bikin anak-anak ini, ya ampun, gara-gara aku pakai sepatu warna, ibu pernah marah deh sama kepala sekolah. Aduh, pesannya kenapa sih aku bisa ketiduran? Lupa aku jemput gara-gara baju sepatunya kena becek pas aku lewat. Ih, kesel banget ya. Nah, jadi si anak sampai dia pulang sekolah kan dihantui rasa bersalah, yang sebenarnya itu tidak baik ya Bapak Ibu ya. Jangan ya dikurangi ya Bapak Ibu. Baik, Insya Allah ya, benar sekali. Kita lanjut. Contoh penerapan 5 persidangan guru untuk kasusnya ya. Teman dan pemantau, masih yang kasus sama. Kalau teman ibaratnya ini guru sama murid nih, costas ya kan, ibarat teman. Nah, ayo dong ikuti aturan sekolah. Bisa ya sayang? Janji tidak akan mengulanginya lagi. Bapak Ibu guru senang sekali kalau kamu itu taat aturan. Nah kita cara menyampaikan kita tuh kayak ibarat teman. Jadi oke bu, gas bu, siap, janji nggak akan diulangi. Oke bu, keren bu. Dan akhirnya murid bersama guru itu sama-sama bisa menjadi teman. Berikutnya pemantau. Karena kamu sudah melanggar aturan. Mati ya? Enggak bu. Berapa menit? 46 menit. Mana 46 menit? Oh tadi belum, itu cuma jalan semua. Kan nanti ada video lagi. Masih sanggup ya kan? Masih. Cuma bosan ya? Apa cuma jawab aja? Nanti ke depannya kita ngajar kayak gini, udah kasih nama gambar, oke? Terus siapa ya? Pemantau, karena kamu sudah melanggar aturan sekolah, tentunya kamu tahu kan konsekuensinya. Tuh. Lalu dikatakan lagi, oleh karena itu nanti kamu jumpai Ibu Rani ketika jam istirahat beli perlengkapan atribut sekolah yang lengkap. Karena sebagai
bukan gak baik, cuman sedikit caranya agak diktator ya Bapak Ibu, yang mana anak jadinya jumpa kita tuh kabur dari jauh, lihat kita itu, wih kabur dia, sembunyi dia, karena dia tahu, dia menganggap kalau kita tuh diktator. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ya. Kan bisa dilihat di gambar, ini si guru nih, ya kan? Kita lanjut. Manajer. Nah, sekarang apakah kamu sudah tahu kesalahan yang kamu lakukan? Bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan yang telah kamu langgar dan lakukan? Cuma dengan dua pertanyaan ini sudah memberikan jawaban ketuntasan dari permasalahan tersebut. Apa sih ketuntasannya? Ya, yang pertama, si guru bertanya, sudah tahu kesalahan yang kamu lakukan? Si anak akan berpikir, ya Bu, saya sadar, saya salah. Salah satu contoh nih, misal saya udah terlambat, nggak pakai atribut lengkap. Emang benar-benar saya Bu, maaf ya Bu ya. Nah, si anak tahu kalau dia salah. Berikutnya tentang apakah kita berikan pertanyaan lagi kan? Kamu akan memperbaiki kesalahan? Dia menjawab, Bu, saya janji Bu, nggak akan saya ulangi. Saya janji Bu, saya janji. Ya. Bu, mau nanya Bu. Boleh. Kalau misalnya lah anak kan, dia udah janji nih, ya Bu saya janji Bu, saya nggak akan ulangi lagi. Besoknya dia ulangi lagi Bu, gimana tuh Bu? Berarti anak tersebut butuh bimbingan khusus dari kita. Dan kita sebagai guru tidak punya hak, tapi tidak boleh mengeluh. Harus selalu kita berikan wejangan. Salah satu contohnya, Andi, sini dong. Rehan, sini dong. Pauji, sini dong. Kenapa Bu? Kita panggil kan di ruangan pribadi kita, nggak mungkin di depan teman-temannya. Ini nggak lagi ya sayang. Oke, apa sih yang bikin kamu sampai nggak pakai simbol? Bu, nggak ada yang jahit Bu. Nah, kan kita udah tahu nih. Oke, nggak ada yang jahit. Terus yang alasan berikutnya karena apa? Bu, saya nggak punya uang Bu, nggak beli simbol. Nah, guru ini terkadang memang harus jadi penderma ya kadang-kadang. Dan itu yang saya lakukan, bukan saya bela diri. Salah satu contohnya ketika ada resleting anak yang koyak, kebetulan kelas 19 saat itu. Ibu apa ya, saya lupa namanya. Jadi saya meminta anak tersebut untuk datang ke musola untuk memakai kain sarung. Sebelumnya saya pergi keluar sendiri untuk membeli yang namanya resleting dan beberapa benang juga jarum. Lalu saya menjahitkan resleting celananya dan kondisi di musola saya jahitin biar supaya anaknya tidak malu ya Bapak Ibu. Disitulah akhirnya anak-anak tersebut bisa mengenakan celananya yang robek tadi. Dan itu salah satu contoh bahwa guru juga bisa kok berperan aktif sedikit. Salah satunya menjadi penderma, kan dapat pahala juga ya kan Bapak Ibu. Jadi guru itu memang nggak boleh capek dalam memberikan nasihat. Ya kan namanya juga guru ya, sebagai contoh teladan. Berikutnya, jelas ya Bapak Ibu? Kita lanjut ya. Kenapa ya? Ada apa ya? Baik. Di sini ada tulisan apa Bapak Ibu? Posisi menghukum. Posisi penghukum. Iya benar sekali. Berarti kita sudah mulai masuk pada tayangan tontonan untuk Bapak Ibu saksikan. Mari kita saksikan bersama-sama tontonan yang akan saya tampilkan. Silakan dinikmati ya Bapak Ibu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa?
Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu lawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Ya, baik ya Bapak Ibu, itu salah satu contoh tentang apa itu posisi penghukum. Nah, kita lanjut ya. Dan ini adalah dampak dari penghukum. Murid menjadi pendenda, tidak menyukai guru dan mata pelajaran yang dia untuk. Gara-gara kita ini suka memberikan hukuman ya Bapak Ibu, yang sebenarnya itu bukan agak sih, memang nggak baik ya Bapak Ibu. Kita lanjut tayangan kedua. Posisi pembuat rasa bersalah. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Nah, itu barusan tayangan kedua. Kita lihat dampaknya Bapak Ibu. Dampak dari rasa bersalah. Suara menjadi melembut. Yang tadinya dia tuh anaknya memang mungkin standar suaranya, tapi jadi rasa ya bu, karena dihantui rasa bersalah ya Bapak Ibu. Yang terus tenang, namun menyalahkan anak kita dia tenang. Dia mungkin sikapnya tuh dirinya tenang, tapi sikap kita tuh menyalahkan dia, sehingga itu bisa berefek lama ya. Rasa bersalah itu bisa dihantui rasa bersalah yang jangka panjang, bahkan itu mungkin bisa sampai seumur hidup dia ingat, karena itu menjadi kenangan yang membekas dalam memori dia. Baik, kita lanjut ya Bapak Ibu yang ketiga. Yang ketiga adalah posisi teman baik. Naren, Selamat pagi, Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Baik, itu adalah tayangan daripada slide ketiga, dan ini adalah dampak dari
ya di tayangan keempat. Posisi pemantau memonitor ya, ibaratnya kayak TikTok, CCTV. CCTV ya, benar sekali. Kita lanjut ya. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Baik, itu adalah tayangan daripada nomor 4 tadi, dan ini adalah dampak dari pemantau atau yang mana adalah dominan memantau dan memonitor anak dengan suara datar, mengarahkan bila dilanggar akan ada konsekuensi yang didapatnya bila dilanggar, ya, seperti itu lebih kurang. Nah, kita lanjut ke tayangan kelima. Posisi manajer. Waduh, suaranya hilang ya. Bentar ya, maaf ya Bapak Ibu, sebentar. Pas keterlambatan ini, Ini dia. pas keterlambatan ini. Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren, ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Baik, ini dia tayangan nomor 5, yang mana dampaknya adalah dari manajer. Suara manajer dominan netral, tidak keras. Murid cenderung mandiri dan percaya diri sehingga mampu memecahkan masalah. Baik, berikutnya kita masuk pada boleh. Silakan. Baik, kita masuk pada posisi kontrol ya Bapak Ibu. Nah, pada posisi kontrol. Nah, ini silahkan dijawab ya Bapak Ibu. Bisa ya dijawab? Bisa ya? Posisi kontrol. Apakah saya di sini kamu tidak pernah benar-benar melakukannya? Nah, itu masuk kemana? Posisi kontrol sebagai Penghukum. Mari kita lihat jawabannya ya Bapak Ibu. Iya, benar sekali. Posisi kontrol apakah saya? Kamu tidak pernah benar-benar melakukannya, yaitu sebagai penghukum. Maafkan atas tulisan N ini ya, yang bukan H Bapak Ibu. Iya. Kita lanjut. Nah, saya posisi kontrol apakah saya? Saya sangat kecil sekali kepada kamu. Ayo, apa jawabannya Bapak Ibu? Memberi rasa bersalah, Bu. Memberi rasa
Selanjutnya, posisi kontrol apakah saya? Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bereskan. Ayo, sebagai apa? Sebagai teman-teman, Bu. Teman, Ya. kita lihat jawabannya ya. Iya, benar sekali sebagai teman. Berikan aplausnya dulu. Ya. Berikutnya, posisi kontrol apakah saya? Apa rencana kamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer, Bu. Manajer, mari kita lihat. Saya yakin, Bu, itu jawabannya. Iya, terima kasih jawabannya Bu Salina. Benar sekali, tepat sekali jawabannya. Pintar-pintar ternyata guys ya. Nah, kalau kayak gini berarti udah bisa nih sama-sama. Ayo sama-sama kita jadi grup penggerak. Ya, sama-sama ya ikut penggerak. Gak rugi, Ya, Bu. benar banyak tahun baru bersama. Berikutnya ya, posisi kontrol apakah saya? Kamu tidak akan diberikan nilai jika tidak kembali melanggar. Kamu tidak akan diberikan nilai jika kembali melanggar. Maaf ya. Ayo kelas mana? Menghukum nggak, Bu? Mari kita lihat. Oh, monitor. Oh, ini pemantau. Pemantau. Kurang tepat hari ini Ya, jawabannya. Tidak CCTV apa-apa. ya, Bu ya. Kita lanjut lagi. Nah, setelah kita belajar tentang tadi yang terakhir pemantau, sudah terjawab semua dari mulai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, manajer, dan pemantau atau monitoring ya. Nah, materi berikutnya adalah tentang keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ayo kita kaji ya Bapak Ibu. Keyakinan kelas bersifat abstrak, berupa pertanyaan universal dibuat dalam pertanyaan positif sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan serta semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Ya, itu ya Bapak Ibu. Ya, Bu. Baik, apa Bapak Ibu? Selanjutnya, Restitusi, Bu. ya restitusi. Nah, ada kan gambarnya di sini. Segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Di sini adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan peserta didik yang mandiri dan bertanggung jawab. Berikutnya, yang pertama, menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Di restitusi ini punya penilaian bahwa kesalahan itu adalah sebagai awal pembelajaran dia. Karena ada kata-kata pepatah, kalau nggak gagal, gagal adalah kesuksesan yang tertunda ya Bapak Ibu ya. Di sini berbuat salah itu wajar. Kan manusia ya Bapak Ibu. Yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan itu. Bapak Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tetapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Baik, kita lanjut ya Bapak Ibu. Jelas ya? Jelas ya. Berikutnya, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap pelaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan
Berikutnya, yang ketiga. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi dari dalam diri sendiri. Apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang sudah kita sepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Dan kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Baiklah. Kasus pertama, Salsa adalah seorang siswi kelas 9. Dia adalah siswi yang terlambat masuk kelas ketika selesai jam istirahat. Saat jam istirahat, dia sering terlambat keluar dengan alasan tidak suka berkerumunan dan himpit-himpitan. Salsa juga kerap jajan sembarangan, tidak sehat. Yang mana semua itu tidak sesuai dengan motto sekolah. Sekolah sehat adiwiyata. Baik, silakan kita tonton bersama-sama. Tunggu dulu, Ros. Nanti dulu. Bu, Salina betulin nanti ini. Suaranya. Ibu sama kamu itu bagaimana? Ya, ibu tidak mau kamu itu sampai sakit seperti yang lalu. Kamu lupa moto sekolah kita apa? Sekolah sehat. Nah, ada moto sekolah sehat. Ayo, sekolah kita sekolah apa? Kita sekolah ramah anak, sekolah sehat, dan adiyata, Bu. Kita sama-sama tahu tentang moto sekolah kita. Kenapa kamu melanggar? Yang ibu tahu, kamu kan anggota adiyata. Ibu tahu, cuma itu sekolah, mengerjakan kata kamu. Tapi ini yang itu kamu. Dan kebetulan sekolah kita sekolah ramah anak, sekolah sehat, sekolah adiyata. Kalau sekolah sehat, artinya kan semua serba sehat. Makanya diwajibkan bahwa bagi rumah diwajibkan sarapan. Maka kita mengerjakan sarapan bersama, benar tidak? Makan makanan yang sangat sehat. Makan higienis, bukan makan saji. Nah, ibu yakin kamu ini bukan boleh diganti, bukan sayang? Ya, karena kamu dapatin makanan dulu. Sekarang akhirnya ketahuan kamu masih belajar nanti. Ibu sadar, saya sudah kelas 3, sebentar lagi selesai SMK. Ada lagi guru-guru mungkin guru lainnya akan mengingatkan, tapi mungkin tidak mengingatkan seperti ini dan mengingatkan
janji ya Salsa. Nah, ingat kan dengan keyakinan kelas sebelumnya? Ayo, apa? Masa mau taat sama pelajaran dan cuma kelas berarti dan sekarang jadi Belajarnya belajar. iya ada masuk di jam istirahat sesuai dengan waktu diterapkan. Saya nggak punya fungsi makanya nggak sehat lagi Bu. Sekarang Salsa sudah paham. Dan peraturan di kelas yang telah kita sepakati sebelumnya bersama ibu dan kawan-kawan. Dan hari ini Salsa melanggar ibu jadikan misalnya koreksi dan harapan ibu harus tidak akan pernah mengulanginya lagi. Dia berusaha nggak bakal ulang lagi kok. Harus sama wanita ya sayang. Jadi belajar di posisi yang ada di sini sayang. Ya Bu, masih bangga. Baik, sudah ditonton tentang kasus pertama. Selanjutnya ini penjelasan tentang kasus kedua. Di kasus kedua, Husna adalah seorang siswi kelas 110. Ia adalah dia adalah seorang siswi yang sedikit aktif, juga agak mental ya. Dia kerap melanggar peraturan sekolah seperti membawa alat makeup dan kerap bentuk tangannya dikutekkan yang mana tidak mencerminkan sikap atau perilaku seorang pelajar yang mana sedang menempuh pendidikan di sekolah menengah pertama. Dan juga tidak mencerminkan budaya positif. Dia mencerminkan budaya negatif dan memberikan contoh-contoh ke teman-temannya yang mana peraturan sekolah seharusnya tidak dilanggar. Mari kita tonton video dari kasus dan ini kebetulan kisah nyata. Ini yang dimaksud dengan gambar model simetris yang mana model simetris peletakannya sejajar. Sedangkan model asimetris hampir sama bentuk tapi berbeda ukuran. Misalnya yang satu buat kerikil, yang satunya melot. Dan sentral adalah peletakan, bentuknya sama tapi peletakan. Nah, bagaimana? Mengerti saya? Mengerti. Ada sedianya. Kan ada bulu di depan sudah, saya nggak bulunya di depan. Ya, apa senang. Iya sih yang lakukan semua di kelas. Berisik banget sih kamu. Banget sih kamu jadi orang. Ada apa sih ini? Kenapa ribut? Benar itu sayang. Lupa
bukan food trap. Saya akan membuktikan jika ini beneran food trap, kamu benar telah melanggar kesepakatan kelas. Kamu tahu kan sanksinya? Husna, kamu berbohong. Aku kecewa padamu. Husna, sudah berapa kali kejadian seperti ini? Ibu tahu nggak, di bawah meja dia ada lipstick loh, Bu. Apa? Lipstick, Bu. Lipstick? Iya, Bu. Coba buktikan kali. Baik, Bu, siap. Ini, Bu. Husna, kamu berbohong pada saya. Kamu sudah melanggar banyak sekali kesepakatan kelas yang sudah kita yakini dan kita sepakati bersama. Ibu kecewa dengan kamu. Ibu, maafkan Husna, Husna tidak akan mengulang selama lagi. Sudah berapa kali Husna kamu melanggar kesepakatan ini? Ini jadi terakhir Husna. Husna tak akan hamil lagi. Buktinya apa yang bisa kamu berikan? Aku telah minta semua orang-orang Husna akan membuat surat pembelaan. Kita melakukan membuat ibu merasa gagal sebagai seorang guru, sebagai wali kelas kalian yang berulang-ulang mengingatkan kalian dan membuat kesepakatan kelas. Maafkan Husna ya, Bu. Husna janji tidak akan melakukan lagi. Masalah ini dibawa ke BK aja bagaimana? Jangan ganggu. Nah, Husna, kamu berjanji tidak akan pernah mengulanginya lagi. Iya, Bu. Husna berjanji tidak akan mengulangi lagi. Husna, ini ada surat pernyataan yang sudah dipetik. Ibu minta kamu membacanya dan kemudian menandatanganinya. Setelah itu serahkan kepada ibu sebagai bukti bahwa kamu berjanji tidak akan mengulanginya. Baik Husna, ini kamu sudah berjanji dan kamu juga sudah menandatanganinya. Bila mana kamu melanggar kembali, kamu siap menerima konsekuensi dari hasil perbuatan kamu. Saya siap. Nah, berarti orang tuamu juga akan mengetahui masalah ini. Oleh karena itu, ibu harap ini dijadikan pembelajaran agar tidak pernah mengulangi lagi. Ya sayang? Baik, Bu. Saya berjanji. Nah, kalian berdua barusan berantem kan? Baik anak-anak ibu semuanya, kita akan di sekolah ini, di kelas kita, di tempat yang sedang kita belajar ini, untuk menuntut ilmu, tidak ada yang namanya kesepakatan kelas. Keyakinan kelas kita yang kita sepakati bersama atas persetujuan bersama. Dan mulai apa yang pertama? Menjaga lingkungan kelas yang bersih. Agar apa? Agarnya yang kedua, tidak apa? Tidak terlambat. Yang ketiga, jam istirahat masuk dan keluar tepat waktu. Yang keempat, tidak mengkonsumsi atau membeli makanan-makanan yang tidak sehat. Dan yang kelima, karena guru kelas kita terus berproses
segitiga restitusi, dan apa-apa saja keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang disepakati bersama baik dari guru dan muridnya atau sekolah, guru dan para murid. Nah, saya ingin ibu-ibu memberi tanggapan dari hasil keyakinan kelas menurut rekan-rekan, bapak-bapak sekalian, untuk mau memberikan hasil pikirannya untuk jadikan sebagai referensi kita bersama ya. Silakan. Ini belum selesai nih, belum itu berarti belum ada yang belum selesai. Coba nanti kita Di antara tidak boleh sekarang. banyak banget basah. Kita lagi kering. Baik, terima kasih Ibu Salina. Baik, terima kasih Ibu Salina. Nah, mari kita sama-sama mengkaji isi dari keyakinan yang mana para cikgu-cikgu ini menuliskan. Yang pertama, saling menghargai. Benar sekali. Menghargai itu adalah sebuah contoh hal positif ya, yang mana setiap manusia itu kan ada lebih kurangnya. Kita hargai setiap karya-karya orang tanpa ada nilai judge ya atau membuli. Benar sekali. Bagus sekali apa-apanya. Mari kita berikan aplaus kepada yang baik. Berikutnya, menjaga ketentraman. Benar. Negara kita sudah merdeka. Ya, negara kita sudah merdeka. Aceh pun juga sudah merdeka. Jadi mari kita sama-sama menjaga ketentraman sesama kita di lingkungan sekolah kita, tempat kita bernaung pendidikan. Berikan aplaus kepada yang memberikan jawaban. Berikutnya menjadi jangan membuli kawan. Ya, benar sekali. Perundungan itu mari kita basmi, karena itu tidak memberikan sebagai tidak mencontohkan bahwa dia memiliki karakter manusia atau insan manusia yang beradab ya. Maka kita harus basmi. Memang mungkin dikurangi, tapi basmi tuntas sebagai serangga. Baik, mari kita berikan aplaus kepada yang menulisnya. Ya, terus jangan keluar masuk kelas di jam pelajaran. Maksudnya kalau mau ke kamar mandi mungkin boleh ya. Tapi kalau alasannya berbohong, saya rasa itu tidak benar. Mari kita benar-benar mendidik para peserta didik agar lebih senang dalam belajar dan betah di dalam kelas. Baik, berikan aplaus kepada yang memberikan jawaban. Dan yang terakhir adalah menjaga kebersihan. Benar sekali. Kalau kita nggak jaga kebersihan, macam mana kita bisa nyaman belajar? Iya tidak? Ya. Sekolah kita kan sekolah adiwiyata, ramah anak, berarti punya contoh-contoh sopan santun dan lingkungan yang bersih. Sebagaimana kebersihan adalah sebagian daripada iman. Ya. Tangannya mana untuk yang berikan jawaban? Yang terakhir dari Bu Salina, saling menghormati, saling menghargai. Benar seperti pertanyaan pertama, kita harus saling menghormati orang ya, nggak boleh ya kita mentang-mentang dia junior kita cepet kali, nggak boleh ya. Baik, kita berikan tepuk tangan atas kepada Ibu Salina. Baik, dari hasil tayangan tadi kita bisa memetik pelajaran ya tentang nilai-nilai budaya positif dan nilai-nilai budaya negatif. Ya Bapak Ibu? Iya, benar sekali. Di nilai-nilai budaya positif kita memberikan penguatan kepada anak dengan salah satunya membentuk keyakinan kelas agar keyakinan kelas tidak pernah dilanggar.
Baik ya, refleksi. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Nah, hal baru nih buat saya nih. Selama saya mengikuti ini, banyak pengetahuan baru. Ternyata sistem mengajar saya selama ini sangat salah. Dan saya tentunya harus memperbaikinya untuk keberlangsungan kebutuhan murid atau memerdekakan murid ya Bapak Ibu. Berikutnya, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi instruksi. Ayo, yaitu ya refleksinya ya. Kalau saya pribadi ternyata saya itu jadi semakin terpacu. Oh, besok saya bisa lagi lebih baik lagi melakukannya, lebih baik lagi, dan itu tentunya mengantarkan saya pada disiplin positif ya. Budaya saya memiliki budaya baru yang tentunya sangat positif. Berikutnya, peran kamu seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini? Nah, yang dulunya jujur ya Bapak Ibu, saya ini dominan pemantau atau monitoring. Saya ini posisinya dominannya seperti itu ya Bapak Ibu, kasih tahu ya Bapak Ibu rekan-rekan sejawat. Tapi sekarang saya mencoba pelan-pelan berubah menjadi seorang yang agak ke teman, dan semoga dari teman nanti posisi teman saya bisa menjadi posisi manajer. Amin. Baik. Berikutnya, saya akan menjadi abang yang seperti apakah saya membuat yang itu tadi ya, maaf ya Bapak Ibu saya ulang. Kita lanjut pada berikutnya. Posisi manajer, saya sedikit menjelaskan atau mengulas sedikit ya, feedback ya Bapak Ibu. Posisi manajer, posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi agar murid dapat merefleksikan atas tindakannya. Guru akan terus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Lalu, Bapak Ibu guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi guru tersebut, maka posisi mana yang tepat kita gunakan? Tentu saja posisi manajer. Benar sekali. Ya, benar. Maka posisi yang dapat menunjang motivasi instruksi murid adalah posisi manajer ideal yang ingin dituju sebagai pendidik. Aduh Bapak Ibu, sebentar ya. Iya sudah, maaf ya, agak ini sedikit kesalahan teknis. Berikutnya, pada posisi inilah guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid sesuai dengan pemikiran KHD, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara, yaitu Bapak Guru se-Indonesia kita, orang tua kita ya Bapak Ibu. Untuk kesimpulan hari ini, dalam penerapan
dan punya perilaku yang berakhlak mulia yang sebagai contoh utama. Yang kedua adalah mandiri, yang mana kita mampu untuk memberikan perubahan buat diri kita dan orang sekitar kita. Yang ketiga, kolaborasi, sama-sama bekerja sama, sama-sama saling bergotong royong, bahu-membahu sesuai dengan Pancasila yang ada 5 Pancasila yang ada di Indonesia kita ya. Yang